Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sekolah Al-Quran Makassar, di mana kita belajar Al-Quran, kita membaca, memahami, dan mengamalkan Al-Quran. Mari kita belajar dan menjadi murid Al-Quran. Nah, kita akan membahas surah Al-Ma'idah, surah kelima, ayat yang ke-8. Jadi surah Al-Ma'idah ayat ke-8 ini berbicara tentang inti pembahasan kita pada video ini, berbicara tentang berbuat adil, ya, meskipun kepada pihak yang kita tidak sukai atau tidak senangi. Nah, pembahasan ini diinspirasi atau dipicu dengan suatu peristiwa yang terjadi yang viral ini, ya, terjadi pada hari Senin 11 April 2022, di mana salah seorang pegiat dan akademisi media sosial, Bapak Ade Armando, itu dikeroyok, ya, atau dipukul oleh sekelompok orang pada saat terjadi demonstrasi di depan gedung DPR RI. Begitu berita yang kita lihat atau yang kita baca. Nah, kejadian ini memicu tulisan ini bahwa memukul, mengeroyok seseorang yang menyampaikan pendapat itu salah dan bisa kena pidana, ya, bisa kena sanksi, dan setahu saya kemungkinan ini sudah diidentifikasi para pelakunya. Tetapi kita tidak berbicara tentang peristiwa tersebut, kita berbicara tentang bahwa meskipun orang yang kita sukai itu melakukan pemukulan, jadi kita dukung, atau korbannya itu adalah lawan kita dan kita dukung, nah itu adalah sesuatu hal yang salah atau sesuatu hal yang keliru. Anda bisa baca ini, Anda bisa jeda atau pause video ini, atau bisa, kalau Anda kesini karena postingan di Facebook atau di grup WA, maka Anda sudah membaca tulisan ini. Nah, mari kita lihat surah Al-Ma'idah ayat ke-8 yang menjadi dasar dari argumentasi bahwa kita mesti berlaku adil meski terhadap pihak yang kita tidak sukai. Nah, di sini kita baca, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ini, ya, wahai orang-orang yang beriman, kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist. Kunu, jadilah kamu, qawwamina lillahi syuhada'a bil qist, orang-orang atau pihak yang menegakkan atau penegak saksi-saksi dengan adil untuk Allah atau karena Allah Subhanahu wa taala. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Wala yajrimannakum, dan jangan sampai membuat kamu salah, membuat kamu berdosa karena kebencianmu terhadap suatu kaum sehingga kamu tidak berlaku adil. Adilu, berlaku adillah, huwa aqrabu littaqwa, karena bertindak adil itu aqrabu littaqwa, adalah lebih dekat dengan atau untuk ketakwaan atau kepada takwa. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha mengetahui bima ta'malun, terhadap atau dengan apa yang kalian atau kita kerjakan. Terjemahan utuhnya sebagai berikut. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil. Dan ini yang penting, yang menjadi tema bahasan kita. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorongmu untuk berlaku tidak adil. I'dilu, berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah maha teliti, khabirun, di sini disebut mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Nah, kita bisa menggali makna-makna ini di beberapa kitab tafsir. Ini banyak kitab tafsir di sini tentang ayat ini, tetapi karena ini video saya ingin buat secara pendek, secara ringkas, saya ingin membuka tafsir ini karena ini relatif ringkas, dan langsung turun kepada paragraf yang paling di bawah. Jadi ayat ini, ya, fi sababin nuzuliha salah satu aqwal. Ayat ini sebab turunnya ada 3 pendapat. Nah, ini pendapat pertama, ya, ini pendapat kedua, dan ini pendapat ketiga. Tetapi karena saya ingin video ini ringkas saja, saya ingin bacakan bahwa makna ayat tersebut, ya, adalah kunu qawwamina lillahi bil haqq wa la yahmilannakum bughdu. Jadi sama dengan terjemahan ayat tadi, jadilah penegak-penegak kebenaran, ya,
karena Allah atau untuk Allah, dan jangan sampai kemarahanmu terhadap suatu kaum, terhadap suatu kelompok membuat kamu meninggalkan keadilan. Adilu, berlaku adillah, artinya berlaku adil baik kepada al-wali, kepada orang-orang yang kita senangi, yang kita sukai, teman kita, ya, pemimpin kita, pelindung kita, maupun al-adu, maupun musuh kita atau lawan kita, karena huwa aqrabu littaqwa, yakni berlaku adil itu lebih dekat kepada ketakwaan, dan maknanya adalah aqrabu ila an takunu muttaqin, lebih dekat menjadikan kamu sebagai orang-orang yang bertakwa atau menjadi bahagian dari orang yang bertakwa. Wakila, dan ada makna yang lain, huwa aqrabu ila tiqa'in nar, bahwa berbuat adil itu lebih dekat kepada pembebasan kita dari api neraka, atau kita terlindungi dari api neraka. Nah, untuk adil sendiri saya tidak ingin membahasnya secara jelimet atau rumit ya akademik. Saya ingin saja memperlihatkan bahwa makna adil itu dalam bahasa Inggris dia bisa diterjemahkan sebagai berikut. Ini saya ambil saja yang paling di atas, bahwa adil itu adalah bertindak sesuai dengan aturan-aturan atau tata tertib. Di sini juga bisa kita maknai dengan not influenced by personal feelings, bahwa berlaku adil itu tidak terpengaruh oleh perasaan-perasaan diri kita, perasaan-perasaan pribadi kita, ya. Bertindak atau melakukan sesuai dengan apa yang dipercaya sebagai benar secara moral. Nah, inilah kira-kira makna adil yang bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, mudah-mudahan apa yang Anda simak melalui video ini bisa memberi pencerahan bagi diri Anda, dan Anda seperti di tulisan ini bisa berlatih untuk berlaku adil. Memang itu berat, karena lawan kita dalam latihan berlaku adil ini adalah diri kita sendiri, hawa nafsu kita atau ego kita. Sekali lagi, mudah-mudahan ini bisa mencerahkan.